Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil-ahad. Alhamdulillahis samad. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina yatamassakuna bil jihad. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Jami' Asy-Syuhada. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, diberikan kekuatan untuk mengisi sisa-sisa umur kita dengan amalan-amalan solih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya memberikan kita kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi bahagia di akhirat. Tidak lupa saudara saya, adik saya ini, Masya Allah, ini orang tua beliau adik kandung bapak saya langsung, Bapak Haji Andi Junaidi. Bahkan termasuk beliau ini teman istri saya waktu di sekolah. Saya tiba-tiba di WA oleh beliau untuk mengisi pengajian di Jami' Syuhada. Tahun 90-an saya sudah di sini. Saya masih kuliah S1, bahkan belum lulus sudah khutbah di sini. S2 sampai S3 kita berhenti. Jadi punya banyak teman di sini. Pak Haji Marzuki Selawat, Pak Haji Dahlan, Pak Hasan Basri, Pak Haji Meri. Banyak teman-teman di sini. Allahu Akbar. Dari masjid belum digusur. Bahwa orang-orang Betawinya masih banyak di sini. Ya, sampai sekarang sudah tidak ada lagi saya lihat Pak Sulaiman, Haji Sulaiman. Ya, sehat walafiat. Ya. Kita bisa Pak Dokter ini pengajian. Sudah hampir 4 tahun. Pengajian di sana 4 tahun. Dan setiap malam Jumat juga saya diminta ngisi pengajian di Jami Al-Wastiyah. Cuma di situ pembacaan kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik. Termasuk di Masjid Sidqul Iman. Ya. Dan alhamdulillah subuh ini Allah berikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang paling disukai Allah. Inilah tempat yang paling disukai Allah. Rasulullah tanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, ya Jibril, ayyul biqa ahabbu ilallah fid dunya. Jibril, tempat apa yang paling disukai Allah yang ada di atas muka bumi? Qala al-masajid. Jibril jawab, tempat yang paling disukai Allah yang ada di atas muka bumi adalah masjid-masjid. Artinya saat ini kita sedang berada di tempat yang paling disukai Allah. Karena kita sekarang sedang berada di tempat yang paling disukai Allah, semoga Allah menjadikan kita menjadi kekasih-kekasihnya. Dan ketika kita ingin menjadi kekasih Allah, maka kita harus lebih dahulu mencintai Allah. Mungkin ayatnya sering kita baca, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku.
Nah, maka ikuti aku di sini yang saya sebut dengan Islam kafah. Tetapi ketika kita mengikuti Rasulullah, ternyata sahabat-sahabat yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Rasul meninggal saja hampir 150.000. Dan akhirnya ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah, maka ada beberapa sahabat yang menyampaikan hadis berbeda-beda. Meskipun hadis ini digolongkan hadis yang sahih. Misalnya seorang sahabat yang bernama Wa'il bin Hujur. Itu ketika menyampaikan hadis tentang sujudnya Rasulullah. Ternyata berbeda dengan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah juga semua hadis-hadisnya termasuk dikategorikan hadis-hadis sahih. Tetapi di dalam kajian-kajian hadis nanti kita akan tahu bahwa tidak semua hadis sahih matannya sahih. Tidak semua hadis-hadis sahih matannya sahih. Ada hadis sahih tapi matannya tidak sahih. Kenapa? Karena kemampuan sahabat-sahabat menghafal apa yang disampaikan Rasulullah itu berbeda-beda. Bukan hanya kemampuan sahabat menghafal apa yang disampaikan Rasulullah, matan atau redaksinya berbeda. Kadang-kadang cara memandang sahabat, ya, ketika sahabat berada di posisi yang satu, sahabat berada di posisi yang lain, akhirnya berbeda-beda. Jangankan cara memandang sahabat, ada satu ibadah yang pelakunya Rasulullah. Tentu yang akan jadi panduan kita. Karena tidak ada satu masjid itu yang semua jamaahnya satu mazhab. Tidak ada satu kampung yang semua warganya itu satu mazhab. Tidak ada satu negara yang semua mazhabnya itu satu mazhab. Jadi di sini nanti kita perlu toleransi sesama umat beragama. Saya kasih contoh misalnya pelaksanaan ibadah haji. Yang kita tahu pelaksanaan ibadah haji itu puncaknya adalah wukuf di padang Arafah. Pasti sudah haji semua nih. Masya Allah. Nanti di akhir tausiah ada pertanyaan dari saya yang bisa jawab pertanyaan Ustadz dapat hadiah umroh cuma-cuma. Cuma sampai bandara balik lagi. Ya doa aja doa ya. Baik. Puncaknya haji adalah Al-Hajju Arafah. Kita yang sudah haji pasti tahu. Setelah kita wukuf di padang Arafah, maka jamaah bergegas menuju Musdalifah. Mina untuk melontar jumroh Aqobah. Itu yang dikerjakan Rasul. Tapi ternyata di zaman Rasul, sahabat-sahabat yang haji bersama dengan Rasul, hajinya sama, tahunnya sama. Yang jadi contoh pelaksanaan ibadah haji adalah Rasul. Khuzu anni manasikakum. Ikuti dariku manasik-manasik kalian. Ternyata pelaksanaannya ketika Rasulullah dari Musdalifah menuju ke Mina untuk melontar jumroh Aqobah dan tahallul dari Musdalifah tidak ikut ke Mina. Tapi sebagian sahabat bahkan jumlahnya banyak, Rasulnya masih ada, tidak ikut Rasul ke Mina, tapi malah menuju Mekah untuk tawaf ifadah. Rasulnya masih ada. Rasul yang katakan huzu anni manasikakum. Artinya laksanakan manasik-manasikmu dengan cara mengambil dari aku, meniru dari aku. Rasulnya dari Musdalifah menuju Mina melontar jumroh Aqabah sebanyak 7 butir di tanggal 10. Tapi sahabat-sahabat lain banyak jumlahnya bergerak menuju Makkah untuk melakukan ifadah lebih dahulu, sa'i dan tahallul. Dua rombongan sahabat yang jumlahnya tidak sedikit kemudian bertemu. Yang ifadah dan tahallul di Mekah kemudian bertemu
dengan jamaah lain yang ke Mina melontar jumroh dan tahallul. Masing-masing merasa paling benar. Yang ke Mina mengatakan, saya ikuti Rasul. Karena Rasul setelah dari Musdalifah menuju Mina, melontar jumroh dan saya ikuti. Ketika dua sahabat dengan jumlah yang banyak tersebut menganggap kelompoknya paling benar, maka Rasul katakan, yang ikut saya ke Mina melontar jumroh, la haroja. Rasul menggunakan kata la haroja. Kemudian yang menuju ke Mekah melakukan ifadah, sa'i dan tahallul. Nabi katakan la haroja. Kata yang dipakai oleh Rasulullah adalah la haroja. Artinya la haroja, ini orang-orang Arab mengatakan harus banyak toleransi terhadap kedua kubu. La haroja. Bukan Rasul katakan yang sini halal, yang sini halal. Tapi Rasul katakan la haroja. Tidak apa-apa. Rasulnya masih ada. Rasulnya. Makanya tadi ketika saya datang ke sini, saya diminta untuk imam oleh adik saya. Saya bilang di sini baca kunut atau tidak. Sebab di Unwanul Hidayah saya sering tidak baca kunut. Tanya ke dokter ini. Kemudian kalau sholat juga, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya seperti itu. Kenapa saya seperti itu? Ini yang sering saya bilang sama dokter. Ittafaqal ulama annal fatihata sab'u ayatin. Artinya ittafaqal ulama. Ittafaqal ulama. Ini fi'lu madin. Semua ulama itu sepakat. Annal fatihata. Sesungguhnya al-fatihah itu sab'u ayatin. 7 ayat. Semua ulama. Mohon maaf. Kalaupun kita baca Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba. Ini kitab yang jadi standar bagi orang yang ingin hidup dan tinggal di mana saja. Tidak bermazhab Syafi'i, tidak bermazhab Maliki, tidak bermazhab Hambali, ya, tidak bermazhab Hanafi. Tapi kitab yang jadi standar dan bisa kita baca. Itu semua ulama sepakat bahwa Fatihah 7 ayat. Tetapi kita harus tahu, in kanatil basmalatu minha, in kanatil basmalatu minha, jika bismillahirrahmanirrahim dianggap bagian dari Al-Fatihah. Kita menganggap setelah debat panjang, bismillah ayat pertama. Aturannya harus tahu, fasabiatu, maka ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Fa illam takun minha. Jika bismillahirrahmanirrahim dianggap bukan bagian dari Al-Fatihah. Tuh, iya. Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ada dengan dalil-dalilnya. Ayat yang ketujuh, fasabiatu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kebetulan ketua Ikatan Khatib Dewan Masjid seluruh Indonesia. Jadi kalau ada khatib seluruh Indonesia ketuanya saya. Yang angkat itu Pak Yusuf Kala. Sudes, saya Sudes. Itu kalau di Mekah kan, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah, silahkan dibuka. Kan ngaji sekarang bisa minal kutub au minal YouTube. Anda mau yang mana? Tetapi ruginya Anda kalau Anda minal YouTube dan tidak punya mursyid atau guru, rugi. Karena wasanadu min khususiyah hazihil ummah. Sanad ilmu itu bagian terpenting dari agama. Anda juga harus memaklumi orang-orang yang kemudian bilang gini, ini orang belajar hadis di perpustakaan, tidak punya guru. Tiba-tiba berani mengkritik seorang yang belajar hadis, gurunya nyambung sampai Rasulullah. Seperti
Mohon maaf, As-Syaikh Al-Munziri, seorang pengarang kitab terkenal At-Targhib wa Tarhib, yang berisi hadis-hadis. Kemudian hadis-hadis tersebut dikritisi oleh seorang yang tidak pernah belajar hadis dengan seorang guru yang sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Tentu murid-muridnya pada marah. Itu maksudnya nanti kita juga harus gitu. Tadi seperti itu. Jadi makanya dok, mohon maaf kan kalau di masjid kan saya gitu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi di masjid lain saya tanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Harus tahu caranya yang penting. Nah, Syekh Abdurrahman Sudais kita undang ke Istiqlal. Silakan juga dilihat di YouTube-nya. Silakan. Di Mekah itu langsung dia. Bukan sir, tapi memang ada yang mengatakan Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Fa'illam takun minha. Maka jika Fatihah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, fasabi'atu, maka ayat yang ketujuhnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya kubu yang baca kunut pernah cerita, dulu di Mekah juga kan baca kunut. Kan kunut itu pilihan, mau baca mau tidak. Cuma kebetulan pemerintahan berubah. Karena kan mohon maaf, memang pemerintahan berubah. Ini juga sebentar lagi akan berubah. Akhirnya supaya seragam, imam-imam yang baca kunut di Al-Haramain sudah diganti. Kalau mau tetap kunut, mau tetap jadi imam ya jangan baca kunut. Itu kan cuma pilihan. Akhirnya ada satu imam yang masih baca kunut. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman. Artinya apa sih? Berikan kami hidayah bersama orang-orang yang pernah kau berikan hidayah. Tapi karena ada keseragaman, maka imam yang baca kunut diminta besok jangan baca Allahumma hdina. Ternyata imamnya bilang, besok saya tidak baca Allahumma hdina. Sama pemerintahan yang baru. Besoknya jadi imam lagi, sami Allahu liman hamidah. Ternyata benar. Imam tidak baca Allahumma hdina. Tapi diganti dengan Allahumma inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adannu wal anhum la'nan kabira. Makmum kan tergantung imam. Amin. Tahu artinya? Ya Allah, kami sudah ikuti pemimpin-pemimpin kami, tapi mereka menyesatkan kami. Berikan mereka azab yang berat, kutuk mereka semua. Amin. Selesai sholat dipanggil lagi sama ini pimpinan yang baru. Apa yang kamu baca kunut? Kata pemimpin yang baru, mendingan kunut yang kemarin, lebih enak artinya katanya. Jadi sebetulnya kita cuma perlu tasamuh terhadap umat Islam. Kita cuma perlu tasamuh terhadap umat Islam. Iya. Oleh sebab itu sengaja kajian-kajian saya kasih judul Islam Kafah. Nah yang ngaji harus punya aplikasi Al-Quran dan pegang Al-Quran. Karena nanti dari awal saja habis itu Quran, 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 dan hadis. Kenapa? Karena itulah dalil yang paling hebat. Karena ada orang yang mengatakan bahwa sumber hukum Islam itu hanya dua. Yang satu ngotot, empat. Kalau seandainya sejak awal saja kita nggak punya tasamuh, nggak punya toleransi, ini nggak akan ketemu, Pak. Yang satu bilang sumber hukum Islam itu ya cuma dua, Al-Quran dan hadis. Tapi yang satu bilang tidak, sumber hukum Islam itu empat yang bisa kita jadikan sumber hukum. Apa itu? Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau dari awal saja kita nih nggak punya tasamuh, nggak punya toleransi, Pak. Akhirnya jangankan salaman, senyum aja ketemu nggak mau. Betul nggak kira-kira? Jadi kalau begini bagaimana 2024 mau menang, Pak? Oh, nggak ke sana ya. Oh, nggak ke sana, nggak ya. Nggak ada kaitannya nih ceramah dengan 2024 ya. Nggak ada kaitannya. Ya, nggak ada kaitannya. Karena memang diundang bukan untuk kampanye, tapi diundang untuk kajian ilmu. Baik. Mau dikaitkan. Ya, terima kasih. Ya. Apa yang akan kita bahas? Al-Baqarah 208. Baik. Apa? Al-Baqarah 208. Ya, ini sudah banyak yang hafal pasti ya. Nah, supaya sehat semuanya, saya ikuti saya. Ayo, ikuti saya. Nanti kita akan baca seperti yang saya baca. Ini juga sama, sanad ilmunya harus nyambung. Anda belajar Quran punya guru tetap atau tidak?
Ya, sebab di zaman Rasul ada 4 orang saja yang diangkat dan dilantik menjadi guru Al-Quran untuk kalangan sahabat. Bayangkan, apalagi kita ini yang tidak bertemu dengan Rasul, yang tidak jago bahasa Arab, sahabat saja ya yang memang berada di Madinah itu diminta untuk belajar Quran hanya kepada 4 orang saja. Artinya Rasul itu ngajarkan kita kalau ngaji itu punya guru. 4 orang sahabat itu yang dilantik jadi guru Quran untuk sahabat-sahabat lain siapa? Huzul Qur'ana min arba'atin. Yang pertama, min Abdillah ibni Mas'ud. Ini guru Al-Quran untuk kalangan sahabat. Kalau sekarang itu sertifikasi mungkin sama. Ini gitu. Yang kedua, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat yang dilantik juga di hadapan sahabat lain untuk menjadi guru Al-Quran buat kalangan sahabat. Makanya ketika sholat tarawih itu pertama kali diadakan berjamaah. Ayo, di zaman Rasul kan tidak pernah berjamaah. Ketika sholat tarawih pertama kali dilakukan berjamaah. Di zaman Abu Bakar tidak sendiri-sendiri. Tetapi di zaman Umar bin Khattab, Masjid Madinah itu penuh hampir 14.000 jamaah. Maka akhirnya di situ Umar bin Khattab, bahasa kitanya inisiatif, ngambil pelesi kebijakan. Kalau bahasa fikihnya ijtihad. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengangkat seorang imam. Tapi imam yang diangkat harus imam yang dulu pernah mendapatkan sertifikasi dari Rasulullah. Karena dari 4 orang itu yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Salim Maulah Abi Huzaifah yang menjadi imam di Masjid Kuba setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Yang keempat adalah Mu'az bin Jabal. Bayangkan sahabat saja disuruh belajar kepada 4 orang ini. Apalagi kita kan gitu kan. Allahu Akbar. Ya. Baik, surah Al-Baqarah ayat berapa? Nah, nanti dari sini kita akan kembangkan tentang akidah, syariah, dan akhlak. Apa? Akidah, syariah, akhlak. Jadi jangan sampai nanti kita merasa kita orang yang paling benar, kita orang yang paling suci. Ya, sehingga orang lain yang juga sama-sama ibadah kadang-kadang kita anggap kalah kesuciannya dengan kita. Baik, ini kita akan bahas sama-sama, semuanya ikuti saya. Mudah-mudahan sehat Pak. Karena di antara fungsi diturunkan Al-Quran, ingat fungsi Al-Quran itu kalau kita baca banyak sekali. Ya, fungsi diturunkan Quran banyak. Ya, tapi yang pertama disebut adalah petunjuk, hudan. Tetapi fungsi Quran bukan hanya petunjuk, banyak sekali Pak. Di antaranya adalah ya, dia bisa menjadi syifa. Syifa itu penawar dari segala macam bentuk penyakit. Bagaimana bisa jadi penawar? Ayo sama-sama duduk. Nanti ikuti saya tilawahnya. Jadi sekarang Pak Dokter banyak orang belajar tahfiz, tapi ketika tilawah dia tidak bisa. Karena saya kebetulan salah satu dewan hakim di LPTQ DKI. Kita sekarang lagi sedang STQ, ya, seleksi tilawatil Quran. Saya kebetulan pegang tahfiz. Ya, kalau 1 juz, 5 juz itu tahfiz plus tilawah. Kalau 10 juz tahfiz saja, tidak tilawah. 20 juz tilawah tahfiz saja termasuk 30 juz. Nah, kita akan baca Quran sama-sama dulu biar tambah sehat semuanya. Amin. Mau ya? Ini mumpung saya lagi diundang sama adik saya nih, saya ajarkan cara baca Quran nih. Biar semuanya dapat kebahagiaan baik. Amin. Ini sengaja nih mumpung saya lagi datang nih, saya ajarin. Kalau nggak sama jamaah sini saya nggak kasih tahu nih. Ini benar saya nggak ngambil untung barang dikit nih. Ayo, ayo sama-sama 3 kali ya. Mudah-mudahan jadi sehat nih. Ya. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk hadis Nabi yang berbunyi warqa warattil warqa warattil. Apa itu maksudnya? Dari hadis ini sahabat juga akhirnya berbeda pendapat tentang tingkat surga. Nah, dari hadis ini sahabat ulama-ulama berbeda tentang ada berapa tingkatan surga. Ada yang mengatakan inna fil jannati mi'ata darajah. Surga itu punya 100 tingkat. Di mana nanti kita akan berada di surga. Betul Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku peluang masuk surga. Tapi di tingkat yang mana?
Ada juga yang mengatakan bukan 100 tingkat. Tingkatan surga itu sebanyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan ternyata ayat-ayat Quranul Karim ulama saja tidak sepakat berapa jumlahnya. Karena ulama berbeda-beda tentang jumlah ayat. Jangankan jumlah ayat, bacanya saja kadang-kadang ulama berbeda. Sebelum saya baca ini, misalnya surah Al-Baqarah ayat 114. Nanti biar jadi kita tahu nih, surah apa? Sebelum kita ke surah Al-Baqarah 208. Baik, saya kasih contoh dulu. Surah apa? Bahwa ulama berbeda bacanya. 144. Ya, Al-Baqarah. Apa bacanya, coba dilihat. Sudah ketemu? Ini. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. Tuh kan pada nyalahin saya kan, udah mulai deh. Saya baca tadi apa? Sengaja karena mancing jamaah ngelihatnya ke sini. Baik, apakah Al-Quran ketika diturunkan sudah berbaris? Ini betapa kita mesti punya tasamuh. Apakah Al-Quran ketika turun sudah berbaris? Bahkan ketika dicatat itu sepotong-sepotong. Misalnya, mohon maaf, surah Toha. Surah Toha. Itu sepotong. Hanya 1-8. Ditulis, jangankan barisnya, titiknya pun belum ada. Sehingga kalau kita kemudian misalnya ngelihat gitu dulu ya, teks aslinya, kita nggak bisa membedakan ini ya, ta, ba, kho, jim. Jangankan barisnya, titiknya Pak tidak ada. Dan dipegang masing-masing sama sahabat. Seperti Khobab. Khobab itu budak kulit hitam. Pegang satu. Kemudian inilah yang dibawa kemana-mana. Bahkan inilah yang dibawa ketika dia diminta untuk mengajar Fatimah, adiknya Sayyidina Umar. Gitu kan? Itulah yang dibuka. Makanya kan direbut oleh Sayyidina Umar. Tapi tidak dikasih oleh Fatimah. Itu hanya satu aja. 1-8. Karena memang belum dikumpulkan kan. Ayo. Ini seperti ini kan. Nah, seperti ini. Saya baca tadi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tulisannya itu kan yang saya katakan, ketika turun jangankan barisnya, titiknya saja tidak ada. Ketika kita belajar tafsir, maka nanti kita akan tahu ternyata ayat ini boleh dibaca wa mallahu bighafilin amma ya'malun wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Sekarang kita kembali lagi ke Al-Baqarah 208. Sudah? Sudah ketemu? Ya, Al-Baqarah 208. Ya, mari sama-sama kita ngajak semuanya nih biar sehat nih. Ya. Jadi kalau nanti tingkatan surga itu sebanyak ayat-ayat Quran, maka ada hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad itu yang dipanggil oleh Allah. Ayatnya cuma satu sebetulnya. Ayatnya cuma satu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti ada orang-orang disuruh masuk surga. Tapi ketika disuruh masuk surga, ada orang-orang tertentu yang sama Allah dipanggil warqa. Warqa itu naik. Hadis ini, warqa, naik. Sebanyak ayat yang pernah kita baca di dunia. Maka kita disuruh naik ke tingkat yang tinggi di dalam surga. Sehingga ulama berbeda pendapat tentang berapa
jumlah tingkatan surga. Sampai ada yang tinggi kita tidak tahu, sebanyak ayat yang kita baca. Baik, Al-Baqarah 208. Sudah siap ya? Nah, ikuti saya dulu zikirnya, nanti baru kita pindah ke ayatnya. Cuma 3, Pak. Ya, sama-sama. Siap ya? Allahu Allahu Allah. Coba lafazkan. Itu yang pertama. Ulangi, saya ulangi dulu. Allahu Allahu Allah. Angkat. Nah, sampai bagian sininya bergetar. Ya, dokter tahu nih kenapa harus bergetar ya. Allahu Allahu Allah. Yang kedua. Allahu Allahu Allah. Yang kedua. Allahu Allahu Allah. Allahu Allah. Yang ketiga. Allah 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 Allah. Insya Allah bisa nih. Ya, cuma 3 aja. Ya. Yang pertama, bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu, coba. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Sudah berapa huruf? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca Al-Quran satu hurufnya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap satu kebaikannya dilipat gandakan 10 kebaikan. Ya. Kita pindah Al-Ma'un dengan nilai yang sama. Nanti baru Al-Baqarah. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Ayo. Na amanu dakhulu fis silmi kaffah. Iya. Sama kan? Sama yang tadi kan? Dari Al-Fatihah, Al-Maun sama ya? Itulah kalau ngaji itu ada gurunya. Sanatnya nyambung. Pindah ayat yang lain, nanti dibaca dengan tilawah yang sama. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Ayo.
Yang kedua, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Yang ketiga, innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Coba Al-Maun sama lagu kayak tadi, Aro'aital. Tinggi, datar, bawah. 1, 2, 3. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Datar. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Turun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Al-Fil. Alam tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Datar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Turun. Wa arsala alaihim ababil. Mudah-mudahan keluar dari masjid nggak hilang. Amin. Nah, ya, jangan sampai nanti kesandung sedikit lupa lagi gitu kan. Ya, ya. Mohon maaf ini cerita orang Betawi nih. Dulu kan di sini banyak Betawi, bahkan guru pertama di sini, Pak, itu Muallim Mursyidi. Ya. Ini masjid, Pak, walaupun kalah tua dengan Al-Wastiyah, karena Al-Wastiyah itu masjid tertua di Jakarta Timur yang dibangun pada saat harus digantikan oleh tokoh juga. Karena kan iya, baik. Ini kajian kita nih awalnya dimulai dari sini. Ya, kajian kita dimulai dari ayat berapa? Iya, iya. Jadi ayat ini memiliki asbabun nuzul. Jadi ada asbabun nuzul ayat ini. Jadi nanti kita bisa tahu deh. Ada ayat yang asbabun nuzulnya ada, tapi ternyata secara hukumnya sudah tidak diberlakukan. Dan ayatnya masih ada di Quran. Ini juga yang perlu nanti akan nyambung ke sini. Bayangkan itu kalau kita nggak kaji betul. Ya, ini asbabun nuzulnya ada seorang Yahudi. Oleh sebab itu kalau kita mandang Yahudi nanti hati-hati. Yahudi itu beda-beda. Jangan kita pukul rata. Di zaman Nabi saja ada Yahudi yang masuk Islam. Siapa namanya? Abdullah ibnu Salam. Siapa? Karena memang Yahudi itu beda-beda. Baik, yang pertama silahkan Anda buka. Itu surah ya, Al-Baqarah 109. Baik, ini kan masuk Islam. Si Yahudinya masuk Islam. Siapa yang masuk Islam? Abdullah bin Salam. Ketika dia masuk Islam, ini gerbongnya kuat. Gerbongnya kuat. Akhirnya sudah anak-anak buahnya masuk Islam. Kenapa kok begitu? Karena Yahudi itu beda-beda. Kalau kita bicara Yahudi nanti kita akan tahu tentang Nabi Ibrahim. Punya anak Ismail dan Ishak. Ishak ini punya anak. Siapa namanya? Yakub alaihissalam. Yakub ini kemudian punya anak 12. Kita tahu dari mana bahwa anak Yakub 12?
Dari Al-Quran juga, nggak boleh dari dalil dulu yang lain. Kenapa? Karena salah satu anak Nabi Yakub pernah bermimpi, Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban was-samsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Si Yusuf bilang sama ayahnya Yakub, ayah, aku pernah mimpi melihat 11 bintang, rembulan dan matahari. Dari situ kita bisa tahu, Yusuf bilang ada 11 bintang, rembulan dan matahari. Kata bapaknya, mimpi yang bagus ini jangan kau ceritakan sama saudara-saudaramu. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kisah ini kita bisa lihat nanti, jangan sekarang, di dalam surah ke-12 1 sampai 5. Mimpi yang bagus ini jangan kau ceritakan kepada keluargamu. Kenapa? Karena Yahudi itu memiliki kecenderungan hasad. Kita bisa tahu dari mana? Dari surah Al-Baqarah ayat 109. Silahkan dibuka. Tapi nanti kita jangan tuduh semua Yahudi kayak begitu. Kenapa? Bukan saya, Quran yang bilang. Kalau kita nanti tuduh begitu, seakan-akan kita nggak kepingin dia masuk Islam. Seakan-akan Islam bukan buat mereka. Iya. Cuma yang jadi masalah karena ketidakmampuan kita terus kita bilang jelek. Gitu loh. Baik, yang pertama surah apa? Al-Baqarah ayat berapa? Coba diartikan. Ya, ayatnya itu wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum mim ya. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba siapa yang bisa artikan, Dok? Ah, siapa? Iya, ya, stop. Sebagian besar yang dimaksud ahli kitab di sini siapa? Yahudi dan Nasrani. Silakan. Ini sebagian besar nih. Sebabnya apa? Stop. Jadi mereka punya sifat dengki. Jadi banyak nggak di antara mereka yang kepingin kita sesat lagi? Wadda kathirun min ahlil kitab. Banyak sekali golongan dari ahlul kitab yang kepingin kita jadi kafir lagi, kita jadi sengsara lagi, kita jadi kalah lagi. Itu banyak. Tapi jangan dipukul rata kalau gitu terus, mereka bagaimana mau masuk Islam? Karena ketidakmampuan kita ngajak mereka, berdakwah kepada mereka. Kalau tidak percaya, dibuka lagi surah Ali Imran ayat 113. Coba. Terus kita bilang kita udah Islam gitu kan. Karena Quran sendiri kita nggak ngikutin. Nah, ya. Ayat 113 Ali Imran. Apa ayatnya bunyinya? Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun. Apa? Min ahlil? Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Tadi awalnya apa? Awalnya min ahlil, ujungnya lihat wa ulaika minas ya, lahirnya apa? Wa ulaika ahlul kitab solihin. Walaupun nanti ahlul kitab yang mana, gitu kan? Coba artinya apa kira-kira? Tadi ahlul kitab itu sifatnya hasad ya, dengki ya. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Sekarang ahlul kitab itu gimana? 113, silakan. Stop. Ya, mereka tidak, coba ulangi lagi. Hmm. Allah Akbar. Ya. Ahli kitab tadi hasad, dengki.
Kepinginnya kita itu ngikutin mereka. Kepinginnya kita sesat lagi. Kepinginnya kita gagal lagi. Padahal kan umat Islam nggak boleh jatuh di lubang yang sama sebanyak 2 kali. Masa kemarin ketipu, sekarang mau ketipu lagi? Kan nggak boleh gitu kan ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak ada kaitannya, ini kajian gitu ya. Hah? Enggak, Pak. Saya cuma baca ada istilah innal mu'min la yaqa la yaqa'u fi nafsil khata' marratain. Seorang mukmin pantang jatuh 2 kali di lubang yang sama. Kalau udah kejeblos sekali, jangan kejeblos lagi kan gitu ya. Ini kan kajian ya Pak ya? Nggak ada kaitannya sama yang lain kan? Ada. Ya, jadi gini. Nah, ahlul kitab mana tuh yang hasad? Ahlul kitab mana yang soleh? Yang soleh itu Abdullah ibnu Salam. Karena ayat Al-Baqarah 208 ini, itu asbabun nuzulnya tentang masuk Islamnya Abdullah ibnu Salam. Jadi ada nggak yang hasad, Pak? Bahkan lebih ekstrim lagi. Walan tardo ankal yahudu walan hatta tatabi'a. Bahkan mereka nggak ridho. Ada yang kayak gitu. Jadi kita juga nggak bisa pukul rata semuanya. Islam kafah, akidah, syariah, akhlak. Itu pembahasannya Pak. Di Unwanul Hidayah 4 tahun belum selesai Pak. Ya kajian-kajian gitu. Saya sengaja nggak pakai kita slide dan sebagainya. Karena dalil kita adalah Quran. Seorang ustadz yang menyampaikan Islam paling tidak dia harus tahu di mana ayat-ayat hukumnya. Di mana ayat-ayat hukumnya. Jika dia tidak mampu mengungkapkan bagaimana dia bisa bercerita tentang Islam itu yang sesungguhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Kalau bisa dijawab, kalau tidak ditangguhkan. Insyaallah. Di antara bapak-bapak hadir atau bapak ibu yang hadir di sini, jika tanya, silakan. Silakan ada. Mungkin dari kami nih, Pak Dei. Jadi kalau tadi kita sudah memahami bahwa banyak pemahaman-pemahaman berbeda dan pandangan kita saling memahami itu. Tapi mungkin memang ada misalnya yang mereka mengaku Islam dan sudah jelas-jelas ditetapkan oleh MUI misalnya itu sebagai yang terlarang. Contoh misalnya Syiah, ya itu kan sudah jelas-jelas. Nah sebagai organisasi mungkin kita memang harus punya sikap yang jelas. Tapi kalau terhadap individu-individu yang kita nggak tahu ini sebetulnya Syiah atau bukan, nanti gimana Ustaz? Iya, baik. Silahkan dibuka referensi tentang istimbat atau apa itu istimbat? Istimbat itu memutuskan satu hukum diambil berdasarkan dari dalil. Tidak ada satu hal yang mengatakan bahwa fatwa itu adalah sumber hukum. Karena fatwa di sebuah negara dan negara lain berbeda-beda. Sekali lagi, kita boleh mengikuti, gitu ya. Fatwa majelis ulama boleh nggak mengikuti, tapi dia bukan menjadi dasar hukum. Fatwa saja, anjuran. Seperti fatwa Khomeini, ya, pembunuh Salman Rushdie. Apakah kita juga wajib menjalankan fatwa tersebut misalnya? Atau fatwa di negara lain, ya, tentang, ya pokoknya banyak fatwa itu seperti itu. Ya, paling tidak kalau ada fatwa itu kita bisa, bagi kita yang tidak punya kemampuan, ya, mengambil ayat-ayat hukum, paling tidak bisa ngikut fatwa tersebut. Tetapi sekali lagi kan tadi sumber hukum Islam, Quran, hadis. Ada yang mengatakan Quran, hadis, ijma, qiyas. Seperti itu. Ya, tapi kita beruntung jika kita berada di sebuah negara di mana di situ ada perkumpulan seperti Majelis Ulama. Kita beruntung karena Majelis Ulama ini kan kumpulan dari lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah keluar fatwanya, paling tidak kita beruntung kita bisa ikut fatwa tersebut. Ya. Sebab nanti jelasnya bedanya besar betul. Abu Hurairah itu paling banyak hadisnya diambil oleh Bukhari. Dari kita paling banyak pegang kitab Bukhari.
Sementara Bukhari dibilang munafik oleh orang-orang Syiah. Saya ulangi lagi, Bukhari, kitabnya Bukhari, itu lebih banyak mengambil hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Karena 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, nomor 1 adalah Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah seorang yang kisahnya diabadikan dalam Al-Baqarah, panjang nanti 273. Kita nggak bahas di sini. Abu Hurairah itu seorang yang salah seorang sahabat yang kisahnya diabadikan dalam Al-Baqarah 273. Tetapi oleh orang-orang Syiah dibilang seorang munafik yang halal darahnya. Abu Hurairah. Kenapa? Lantaran di zaman dia tidak lagi ada orang sahabat yang mumpuni, yang mutafannin, yang ahli, yang hafal Quran. Saat itu menjadi rujukan hukum, diterima oleh Abu Hurairah, gitu kan? Ketika dia terima, inilah yang menyebabkan orang-orang Syiah, oh, kerjasama sama Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitulah politik, Pak. Maka akhirnya munafik dan darahnya halal. Satupun hadis riwayat Abu Hurairah dianggap semuanya cacat. Kenapa? Karena dia tidak siqah. Dia tidak siqah dianggapnya. Allah Akbar. Seperti itu. Dari Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Iya, baik. Apakah sama Yahudi dulu dan Yahudi sekarang? Ya, di dalam Al-Quran nanti kita akan bahas panjang. Kuliah ahlal kitab, nanti ada lagi nanti, makanya indahnya ke situ nanti. Kuliah tadi kan ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Itu panjang nanti. Ada ketentuannya nanti. Jadi kalau yang dibaca kitab Tauratnya yang dahulu, ya, maka intinya itu sama dengan ajaran kita. Karena ada orang Yahudi, ini cerita di Hilyatul Auliya yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, wa Tabaqatul Asfiya, seorang Yahudi di zaman Nabi Musa yang diceritakan, itu meninggal dunia kemudian dilempar ke tong sampah, ke tempat pembuangan sampah. Kemudian si Yahudi yang dianggap ahli maksiat tersebut dilempar ke pembuangan sampah, tapi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengurus jenazahnya. Urus jenazahnya ya Musa. Ini dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi Musa tanya, apa kebaikan si pemuda ini yang dianggap tidak baik? Ini Taurat dulu yang dibaca. Terus apapun lama nasyarat Taurat wajada fiha isma Muhammad. Orang ini kata Allah, ketika dia buka Taurat dia melihat nama Nabi Muhammad yang terdapat dalam Taurat. Apakah Taurat yang sekarang ada nama Nabi Muhammad? Dihapuskan. Ketika pemuda ini melihat ada nama Nabi Muhammad di Taurat dulu diceritakan dalam hadis tersebut, kemudian dia mencium nama nabinya. Nabi dulu ini yang luar biasa. Dia mendapatkan dalam kisah Hilyatul Auliya. Nah, yang Yahudi sekarang itu beda. Karena di ayat yang lain nanti ada perintah dari Nabi endingnya. Kul, katakan ya Muhammad, ya ahlal kitab, Yahudi Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa, bainana wa bainakum. Apa kalimat yang sama saya dengan kamu? Alla na'budu illallah. Yang pertama kalimat yang sama itu, jangan sembah selain Allah. Saya punya teman, Pak. Ini mohon maaf. Anak saya itu dibiayai dokter. Uang udah dapat negeri anak saya. Saya bilang ya sudah, kuliah yang lain. Nggak mau kedokteran juga. Berapa uang? 600 juta. Dulu. 600 juta. Diundang saya. Pak Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz Yahudi? Saya bilang, kita buka Quran. Tidak boleh saya jawab. Tahu nggak Ustaz?
Saya ini di sini nih sama Ustaz, tapi visa paspor saya itu sekarang ada di Meksiko. Nanti sebentar lagi Ustaz, paspor saya itu udah pindah ke Filipina. Oh, Ustaz, siapa yang tolong saya? Yahudi. Siapa itu orangnya, Pak? Jadi gara-gara kasus Papa minta saham, dia salah satu murid saya, Pak. Jadi Yahudi itu menurut Ustaz baik atau enggak? Wah, dia saya bilang jawabnya bukan pakai Anda, dia jawabnya pakai Quran tetap. Tidak boleh gara-gara saya baik dengan Anda baik dengan saya jawab sesuai dengan saya. Enggak, jawabnya tetap dengan Quran. Ya. Jawabnya tetap dengan Quran. Itu jawabannya tadi Pak nanti. Ada yang hasad, ada yang baik kalau dia baca Taurat yang benar. Gitu ya. Tapi yang istimewa lagi, walan tardo'an kal yahudu walan nasara. Itu yang istimewa, memang seperti itu. Makanya Pak, kiblat kita dipindah. 17 bulan. Rasulullah ketika di Madinah sholat menghadap kemana? Coba saya ulang. 17 bulan di Madinah. Kan sudah ada perintah sholat. Karena perintah sholat itu kan di Mekah. Isra Mi'raj di mana? Di Mekah. Sampai di Madinah sholat nggak? Sholat. Salah satu syarat sholat apa? Min surutis sholat istiqbalul kiblah. Di antara syarat sholat adalah menghadap kiblat. Ternyata ketika di Madinah, Rasulullah sholat itu bukan menghadap Masjidil Haram. 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Bayangkan, masa kita mau jadi umatnya kalah, kiblatnya aja udah disuruh pindah. Jangan lagi menghadap Baitul Maqdis, tetapi turun firman Allah yang memindahkan arah kiblat. Tidak lagi menghadap Baitul Maqdis, tapi sekarang syarat sholat kita menghadap. Bayangkan kalau ayat ini nggak turun, Pak. Berarti kita sampai sekarang sholat. Coba, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, demikian. Baik, insya Allah kita lanjutkan kembali ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Adinda Haji Andi yang sudah berkenan mengajak saya silaturahim dengan teman-teman lama, ternyata tinggal berapa orang ya. Mudah-mudahan yang hadir sehat walafiat panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.